Oke, mari kita bedah ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, coba bayangkan sebuah skenario sejenak. Skenario yang mungkin cukup bikin was-was ya. Sangat bikin was-was. Bayangkan Anda menerima sebuah undangan resmi. Dicetak rapi, ditandatangani oleh pemangku wewenang di tempat tinggal Anda. Dan surat ini memanggil Anda untuk menyelesaikan sebuah sengketa hukum yang cukup pelik. Anda baca surat itu, Anda cari detailnya. Tapi anehnya, surat itu sama sekali tidak menyebutkan siapa yang akan jadi wasit atau mediatornya. Tidak ada nama pihak penenggah sama sekali. Betul, tidak ada daftar pihak lawan atau siapa saja yang bakal hadir di ruangan itu. Dan yang paling parah, untuk lokasi pertemuannya, surat itu cuma mencantumkan 2 kata, ruang meeting. Hanya ruang meeting. Ya, tanpa keterangan lantai, tanpa keterangan nama gedung. Pertanyaannya untuk Anda, apakah Anda akan melangkah masuk ke ruangan tersebut tanpa tahu medan permainannya sama sekali? Tentu saja itu sangat berisiko. Pasti. Nah, inilah realitas dan tanda tanya besar yang sedang dihadapi oleh seorang tokoh warga bernama Habataya pada awal Maret 2026 ini. Misi kita di sesi penelusuran mendalang hari ini adalah membedah sebuah dinamika tata kelola yang memanas di apartemen Mediterania Garden Residences 2. Atau yang biasa dikenal dengan MGR2 ya, di kawasan Podomoro City, Jakarta Barat. Tepat sekali. Ini bukan sekedar komplain receh soal fasilitas rusak. Ini adalah benturan fundamental soal bagaimana sebuah ruang hidup vertikal raksasa seharusnya dikelola secara transparan. Ya, dan sebelum kita masuk lebih dalam, ini poin yang sangat penting untuk ditegaskan. Materi yang kita bedah hari ini berisi serangkaian keluhan dan konflik terbuka antara pihak warga dengan pihak pengelola, yaitu PT 3 SRS MJR2. Betul. Posisi kita di sini sepenuhnya netral, kita tidak memihak siapapun, kita hanya membedah informasi, memetakan argumen yang ada di dalam dokumen sumber ini, murni untuk mengedukasi Anda tentang dinamika dan kompleksitas pengelolaan hunian vertikal. Sebuah studi kasus yang sangat relevan ya. Benar sekali. Jadi, kalau kita tarik mundur sedikit ke kronologi awalnya, pemicu eskalasi terbaru ini terjadi pada 3 Maret 2026. Surat undangan itu ya? Iya. Isinya mengundang Bataya untuk mediasi pada hari Jumat, 6 Maret 2026 jam 10 pagi. Dan seperti yang Anda ilustrasikan di awal tadi, ambiguitas dalam surat ini menjadi katalis dari perdebatan panjang ini. Jadi, Bataya ini tidak tinggal diam. Di hari yang sama, beliau mengirimkan balasan lewat surat, dan ini bukan sekedar surat penolakan biasa. Bukan sekedar bilang, maaf saya sibuk gitu ya. Sama sekali bukan. Ya. Beliau justru membalikkan keadaan. Beliau merumuskan 6 prasyarat kritis yang harus dipenuhi sebelum mediasi itu bisa terjadi. Nah, mari kita bedah 6 poin ini, karena ini esensial. Silakan. Poin pertama, beliau menuntut kejelasan siapa saja pihak yang akan hadir. Masuk akal. Lalu kedua, siapa mediatornya dan bagaimana kualitas atau kapasitasnya? Ketiga, apa saja agenda spesifik yang akan dibahas. Keempat, dasar hukum apa yang dipakai untuk mediasi ini. Kelima, jaminan asas keadilan dan transparansi bagi warga. Dan yang keenam, ini krusial, izin untuk membawa pendamping dan saksi. Yang sangat menarik di sini adalah 6 tuntutan prosedural ini bukanlah sebuah rewelnya seorang warga biasa. Ini adalah kerangka mitigasi risiko hukum tingkat tinggi. Maksudnya semacam perisai pelindung? Betul. Ketika Anda berhadapan dengan institusi yang memegang kendali administratif penuh, masuk ke ruangan tertutup tanpa agenda jelas dan tanpa saksi, itu adalah kerentanan masif. Anda bisa terjebak dalam apa yang dokumen ini sebut sebagai SOP yang menyimpang. SOP yang menyimpang. Berarti ada fleksibilitas yang dimanfaatkan pengundang dong ya? Tepat. Ketiadaan batasan agenda atau kriteria mediator itu seringkali bukan karena kelalaian tata usaha. Itu sengaja dikosongkan agar pihak pengundang bisa bebas menggeser topik atau memberikan tekanan yang tidak proporsional kepada pihak yang diundang. Jadi masuk ruangan niatnya bahas A, tiba-tiba dikeroyok suruh bahas B dan C tanpa persiapan. Ya. Dan permintaan Habataya untuk bawa saksi independen itu menunjukkan kesadaran bahwa notulensi atau ingatan dari sebuah rapat tertutup itu bisa direkonstruksi secara sepihak kalau tidak ada yang mengawasi.
mencegah asimetri narasi setelah pertemuan selesai. Benar sekali, agar tidak ada klaim sepihak. Oh, kemarin Anda sudah setuju loh di dalam ruangan. Wah, ngeri juga ya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa warga sampai memiliki tingkat kewaspadaan dan bisa dibilang skeptisisme yang sebegitu tingginya? Pasti ada pemicu di masa lalu. Ada. Jawabannya ada pada sebuah insiden di pertengahan tahun 2024. Dokumen kita ini menyoroti adanya dugaan perbuatan melawan hukum pada periode tersebut. Diduga terjadi manipulasi terhadap isi dan hasil rapat mediasi. Dan tebak siapa yang memfasilitasi mediasi tahun 2024 itu? Siapa? Entitas pemerintah, DPRKP Jakarta Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Wow, jadi mediasi yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah saja diklaim bisa direkayasa hasil akhirnya? Begitulah narasi dari pihak warga. Jadi wajar kan kalau undangan mediasi internal di tahun 2026 yang cuma bermodal kertas dan ruang meeting, ini langsung bikin sistem peringatan dini warga menyala? Sangat wajar. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, ini adalah manifestasi dari runtuhnya kepercayaan atau trust di dalam komunitas. Trauma masa lalu ya? Betul, trauma institusional. Ketika pengelola kehilangan legitimasi karena presiden buruk, setiap tindakan administratif mereka, sekedar kirim surat undangan rapat pun, akan selalu dibaca dengan kacamata kecurigaan. Karena warganya merasa pengurus bisa menggunakan birokrasi untuk merugikan mereka. Iya, dan itu sebabnya Habataya membentengi dirinya dengan legalitas formal. Janji lisan sudah tidak ada nilainya bagi warga. Dan ketidakpercayaan ini tergambar sangat emosional di dokumen sumber kita. Ada kesaksian anonim dari seorang penghuni rusun. Kesaksian ini merinci bagaimana oknum-oknum diduga sangat terlatih melakukan pengkondisian rapat. Pengkondisian seperti apa spesifiknya? Sangat detail. Mulai dari pemilihan ruangan yang mungkin intimidatif, penentuan waktu yang sengaja menyulitkan pihak lawan, sampai seleksi peserta yang boleh hadir. Semua ditata supaya kesimpulan akhir bisa didikte. Dan ini berpola ya, berulang-ulang. Berpola. Bahkan, warga di dokumen ini menggunakan terminologi yang sangat keras. Mereka menyebut ini bukan sekedar kelalaian, tapi itikat buruk. Bahkan, mereka menggunakan istilah itikat. Itikat itu diksi yang sangat ekstrim dan syarat emosi. Ya, bayangkan seberapa dalam polarisasinya, sampai warga memilih kata-kata teologis seperti itu. Mereka merasa oknum ini bersembunyi di balik kegelapan administrasi untuk memanipulasi keadaan. Pergunaan istilah seberat itu menandakan bahwa konflik ini sudah melampaui urusan tata kelola biasa. Ini sudah masuk ranah eksistensial. Dan ini memunculkan satu hal menarik, yaitu disonansi kognitif. Disonansi kognitif yang dirasakan warganya. Benar, dokumen itu mencatat adanya klaim bahwa oknum yang dituduh ini di ruang publik menampilkan citra yang sangat religius. Suka berdoa, ibadahnya rajin. Tapi prakteknya? Tapi warga menuduh perilaku profesional mereka berbanding terbalik. Membiarkan kejahatan, menzolimi warga, bahkan kalau berdebat sering menyerang personal atau ad hominem. Menyerang karakter pribadi, bukan substansi masalahnya. Tepat. Jadi warga frustrasi karena berhadapan dengan sistem yang korup secara administratif, tapi dibungkus rapi dengan etalase moral. Susah sekali dikritik. Dan seringkali masalah-masalah besar warga malah dikerdilkan. Seolah itu cuma masalah ringan yang mengada-ada. Itulah kenapa Habataya menolak mentah-mentah jawaban lisan. Beliau minta semuanya tertulis, kan? Semuanya harus tertulis. Argumen beliau jelas. Ini menyangkut kepentingan publik, bukan pribadi. Jawaban verbal gampang disangkal. Beliau butuh bukti otentik untuk dipertanggungjawabkan kepaguyuban warga. Ini adalah strategi menyeimbangkan asimetri informasi, karena pengelola kan memegang kendali atas semua dokumen. Betul. Dan tuntutan keterbukaan ini merembet ke hal yang lebih besar. Bataya mendesak dipublikasikannya daftar pemilih tetap dan notulen dari Rapat Umum Tahunan atau RUTA yang digelar Desember 2025 lalu. Nah, RUTA ini adalah instrumen krusial. Ini adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di hunian vertikal. Menentukan pemimpin, anggaran, aturan main. Jadi, dengan meminta DPT dan notulen dibuka, warga sedang melakukan semacam audit forensik ya? Ya, mereka sedang mengaudit legitimasi kekuasaan PT3 SRS itu sendiri. Kalau daftar pemilihnya saja dirahasiakan atau notulennya disembunyikan, maka semua keputusan yang dihasilkan dari RUTA tersebut patut dipertanyakan keabsahannya. Disinilah bagian yang benar-benar menarik. Karena sejauh ini kita cuma bicara soal kertas, administrasi, dan politik apartemen.
Tapi ternyata tuntutan Bataya menembus tembok birokrasi dan masuk ke urusan keselamatan fisik. Keselamatan jiwa ribuan penghuni. Tepat. Warga secara agresif mendesak P3SRS untuk segera mengumumkan hasil uji kualitas bangunan MGR2. Yang seharusnya selesai kapan itu? Prosesnya seharusnya sudah rampung Januari 2026. Tapi di dokumen ini, awal Maret 2026, hasilnya masih gelap. Belum ada publikasi. 3 bulan berlalu tanpa kejelasan. Ya, dan warga juga menuntut diperlihatkannya surat layak huni terbaru dari instansi berwenang. Ini bukan lagi soal rebutan kursi ketua pengurus. Ini soal struktur beton, keselamatan bangunan. Mengaitkan transparansi dokumen dengan keselamatan struktural ini adalah langkah hukum yang sangat brilian dari pihak warga. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, transparansi informasi bagi penghuni itu bukan pilihan atau kebaikan hati pengurus. Tapi kewajiban. Itu adalah hak substantif warga yang dijamin hukum. Bangunan vertikal raksasa itu beroperasi seperti kota kecil mandiri. Ketika pengelola diduga menyembunyikan hasil uji kualitas bangunan, mereka menempatkan ribuan warganya dalam risiko yang buta. Mereka tidur di atas struktur yang tidak diketahui status amannya. Benar. Prinsip good governance mewajibkan informasi keselamatan didistribusikan proaktif. Ketiadaan transparansi di isu ini bukan lagi sekedar tata usaha yang buruk, ini udah jadi ancaman terhadap nyawa. Mengingat beratnya implikasi dari dokumen yang ditahan ini, Bataya tidak mau main-main lagi. Surat balasannya itu didesain sebagai suar bahaya, tembusannya kemana-mana. Siapa saja otoritas yang disisi di surat itu? Daftarnya panjang, Lurah Tanjung Duren Selatan, Camat Grogol Petamburan, terus naik lagi ke Legislatif Provinsi, DPRD DKI Jakarta. Langsung ditarik ke ranah politik kota ya? Belum selesai, kelompok pengawas independen juga masuk, komunitas peduli warga, dan forum peduli warga Rumah Susun Indonesia. Ini memunculkan pertanyaan penting. Mengapa sebuah masalah internal apartemen harus diekspos besar-besaran sampai ke meja anggota dewan? Karena buntu. Sangat buntu. Ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa internal di MGR2 kemungkinan besar sudah dianggap lumpuh total oleh warga. Mekanisme internalnya tidak jalan. Tidak jalan. Dalam ekosistem yang sehat, keluhan warga harusnya bisa diserap dan diselesaikan pengurus. Tapi saat surat terbang ke DPRD, itu sinyal bahwa warga butuh intervensi pengawas eksternal untuk menekan pengelola. Dan sampai dokumen ini dirilis, kita harus ingat, belum ada tanggapan atau sanggahan resmi dari pihak PT GRS MGR2. Keheningan institusional dan diamnya pengelola di tengah eskalasi konflik yang tajam biasanya justru melipat gandakan kecurigaan warga. Mediasi dilakukan tanpa aturan, tanpa dasar hukum rumah susun yang jelas. Lalu sistem hukum apa yang sedang dipakai di MGR2 ini? Apakah hukum rimba? Itu kata-kata yang dipakai. Beliau bertanya apakah ini hukum ruang gelap di mana keputusan diambil jauh dari mata publik, atau hukum rimba di mana yang berkuasa memangsa yang lemah, atau ini hukum konglomerat yang selalu membela kepentingan institusi di atas hak sipil. Retorika yang sangat tajam. Sangat. Ini menjadi peringatan bagi warga rusun dimanapun. Bagaimana bisa percaya pada kualitas tata kelola sebuah acara atau institusi kalau landasan hukum resminya saja dikaburkan, dan praktek manipulasi ini diklaim terus berulang. Istilah hukum ruang gelap dan hukum rimba itu benar-benar menelanjangi inti dari konflik strata title atau hunian vertikal. Bagaimana itu maksudnya? Ketika regulasi negara seperti UU Rumah Susun diabaikan dan pengelola bikin aturan main sendiri, yang terjadi adalah kekuasaan absolut yang dibungkus dengan birokrasi privat. Warga melawan balik lewat surat ini karena mereka ingin menarik ekosistem tempat tinggal mereka kembali ke ranah hukum publik yang transparan dan terukur. Menolak dinormalisasinya tata kelola yang rasanya kebal hukum ya? Betul. Mereka menolak entitas otonom yang merasa tidak butuh pengawasan eksternal. Jadi kalau kita tarik benang merah dari penelusuran mendalam hari ini, ada pelajaran besar yang melampaui pagar apartemen MGR2. Pasti ada. Di balik mewahnya gedung, di balik brosur fasilitas lengkap, ada kerumitan tata kelola yang menuntut Anda untuk terus waspada. Menjadi penghuni di era hunian vertikal menuntut peran ganda. Anda tidak bisa cuma jadi konsumen yang pasif, bayar IPL tiap bulan, dan berharap semua otomatis beres. Itu pola pikir yang berbahaya. Anda dituntut jadi warga sipil yang aktif, pemikir yang kritis terhadap setiap dokumen yang Anda tanda tangani, dan tentunya melek hukum.
Tanpa warga proaktif seperti Habataya yang berani mempertanyakan notulen atau menuntut uji kualitas bangunan, sebuah sistem raksasa bisa dengan gampang meluncur jadi rejim yang tertutup. Kepedulian wargalah yang jadi rem daruratnya. Tepat, rem darurat agar hukum rimba administrasi tidak menguasai ruang hidup Anda sendiri. Pertanyaan untuk Anda renungkan sendiri setelah sesi diskusi kita ini selesai. Kita sudah membedah bagaimana penguasaan administrasi dasar, ya, seperti surat undangan dan akses ke notulen rapat, itu bisa menjadi alat kontrol yang sangat kuat. Sangat mendominasi. Tapi pikirkan ini, kita sekarang sedang bergerak cepat ke era smart buildings, bangunan pintar. Semuanya serba digital, kartu akses pintar, kamera pengenal wajah di lobi, sampai aplikasi terpusat untuk bayar air dan listrik. Betul, semuanya lewat satu genggaman aplikasi pengelola. Jika infrastruktur tata kelola dasar yang sifatnya kertas saja, saat ini masih sering dijalankan dalam ruang gelap, tanpa transparansi, apa jadinya nanti? Apa yang terjadi ketika pihak pengelola yang sama memiliki kendali absolut atas seluruh infrastruktur digital di bangunan Anda? Wah, itu membayangkan akses fisik kita bisa dimatikan dari jarak jauh ya. Tepat. Apakah teknologi mutakhir yang awalnya dirancang untuk kenyamanan Anda, pada akhirnya justru akan menjelma menjadi instrumen kontrol baru? Sesuatu yang berpotensi memenjarakan akses fisik dan digital warganya sendiri ketika terjadi konflik di masa depan. Sebuah pemikiran penutup memaksa kita melihat jauh melampaui sekedar masalah administrasi surat menyurat. Terima kasih banyak kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk belajar dan menyelam dalam-dalam bersama kami hari ini. Membedah benturan antara hak warga sipil dan kompleksitas hukum tata kelola gedung selalu memberi kita perspektif baru tentang tempat yang sering kita anggap paling aman. Yaitu rumah kita sendiri. Kami harap penelusuran hari ini membekali Anda dengan instrumen analitis yang jauh lebih tajam dalam mengawasi ekosistem hunian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetaplah berpikir terbuka, dan tentunya selalu kritis.